Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan rahimakumullah, 15 tahun kemudian setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama. Ayat pertama sebagai tajdidul iman, pembaharuan keimanan, pembaharuan keislaman, pembaharuan amal soleh. Setelah hampir 600 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah tempat yang disebut langit, yang sampai hari ini tidak diketahui di mana, yang kemudian di akhir zaman beliau akan turun ke bumi, dan ini sekaligus akan menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, akan tetapi dia adalah sebagai Nabi dan Rasulullah. Dia akan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga kurang lebih 600 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit karena akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan diprovokasi oleh ulama-ulama Yahudi yang jahat. Sehingga pada waktu itu ada 2 nabi yang dibunuh yang luar biasa, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, antara bapak dengan anak. Kalau berbicara kesalahan, apa kesalahan Nabi Zakaria dan anaknya yaitu Yahya? Kesalahan, kalau berbicara kesalahan, adalah dia membenarkan terhadap Injil, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ulama-ulama Yahudi pada waktu itu iri karena dianggap bahwa kitab Injil tersebut akan meninggalkan kitab Taurat sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal seorang mukmin harus musaddiq, harus membenarkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Ahli Injil harus membenarkan kepada Injil, kepada Isa. Begitu pula pengikut Isa, pengikut Injil harus membenarkan kepada Nabi Musa dan Tauratnya. Begitu pula kepada nabi-nabi yang lainnya. Begitu pula kita kaum muslimin, la nufarriqu baina ahadin mir rasulih, tidak membedakan antara nabi yang satu dengan yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan integrasi sesama orang-orang yang beriman. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh dibeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain, antara rasul yang satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang mengaku beragama tapi membeda-bedakan, baik dibeda-bedakan karena organisasi, baik dibeda-bedakan karena suku, itu dianggapnya mufarriq, orang-orang yang memecah belah. Al-Quranul Karim menyebutnya orang-orang yang memecah belah itu termasuk kategori musyrikin. Al-Quran menyebutnya wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Siapa orang-orang syirik itu?